الله لا إله إلا هو الحي القيوم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'imanihim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu astaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita di hari ini, di hari Jumat yang mubarak kayak gitu ya. Kita diizinkan oleh Allah melakukan banyak sekali hal kayak gitu ya teman-teman. Dan bagaimana kabar teman-teman semuanya hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi iman, takwa, dan sehat walafiat kayak gitu. Amin ya robbal alamin. Teman-teman rahimakumullah, tak terasa kita sudah sampai di Jumat yang kedua dari bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah kayak gitu ya. Harinya masih di bulan, kalau ini dikaitkan dengan kalender Masehi kayak gitu ya, kita masih di bulan yang ke-8 yaitu bulan Agustus kayak gitu. Dan tema yang kali ini akan tema kisah kebaikan. Di sini ada kebaikan yang akan kita bahas hari ini kayak gitu ya, sebagaimana yang saya bagikan tadi, yaitu judulnya kisahnya terkait dengan langsung taubat kayak gitu. Jadi teman-teman rahimakumullah, ini nih saya kasih judul ini tuh, saya ngambil kisahnya kayak gitu ya, itu karena terinspirasi dari tulisan yang saya buat ketika menjelang hari HUT, itu hari HUT kemerdekaan Indonesia kayak gitu. Jadi kan mungkin teman-teman yang di grup ini ya baca tulisan saya kayak gitu ya, mengisi kemerdekaan dengan meninggalkan perbuatan dosa kayak gitu. Nah, jadi itu saya kaitkan dengan ini. Jadi kan mengisi kemerdekaan dengan meninggalkan perbuatan dosa itu kan artinya kita bertobat dari melakukan dosa kayak gitu. Nah, kemudian di sini di buku yang kita bahas ya, dari buku karangannya Ibnu Abdil Bari Al-Afifi 125 kisah langkah para salaf kayak gitu ya. Itu ada maksudnya tuh ada contoh kayak gitu, contoh kisah taubat kayak gitu loh. Jadi maksudnya contoh taubat itu artinya kan meninggalkan perbuatan dosa kayak gitu ya. Jadi dari 155 kisah langkah para salaf itu artinya salaf di sini bukan kelompok jamaah atau harokah kaum muslimin yang ada saat ini ya, Salafi atau kemudian Muhammadiyah, NU atau kemudian Tarbiyah ataupun Ikhwanul Muslimin, itu bukan ya teman-teman. Tapi salaf di sini adalah generasi mulai dari sahabat, tabiin kayak gitu, dan orang-orang yang mengikuti jalannya generasi tadi itu itu yang dimaksud dengan salaf kayak itu. Jadi bukan terkait dengan jamaah atau harokah atau kelompok yang ada saat ini, itu bukan kayak gitu loh. Jadi ini generasi awal Islam kayak gitu. Itu ya teman-teman ya. Teman-teman rahimakumullah yang punya bukunya silahkan dibuka di halaman 307 kayak gitu. Kalau di buku ini judulnya kisah taubatnya Al-Qanabi. Jadi oleh beliaunya kayak gitu, oleh Ibnu Abdil Bari Al-Afifi kayak gitu, itu langsung ditulis dengan judul kisah taubatnya Al-Qanabi. Al-Qanabi itu nama orang kayak itu. Tapi saya mohon maaf kepada penulis buku ini ya, saya ganti judulnya dengan langsung taubat. Jadi saya menyembunyikan siapa aktornya, tapi saya ingin menampakkan reaksi beliau ketika langsung taubat kayak gitu. Makanya saya kasih judul langsung taubat kayak gitu. Nah, bagaimana kisahnya? Mari kita baca bareng-bareng. Teman-teman rahimakumullah, jadi ini kisahnya ada dalam bukunya Ibnu Qudamah kayak gitu.
Jadi Ibnu Qudamah ini juga salah satu murid-murid ya gimana ya, murid itu tabi'in punya murid, kemudian muridnya tabi'in punya murid lagi, tabi'in misalnya generasi terus ya kayak gitu loh, makanya generasi ke generasi gitu. Beliau wafat tahun 620 Hijriah kayak gitu. Dalam bukunya Ibnu Qudamah yang berjudul At-Tawwabin. Jadi At-Tawwabin ini apa, dari kalau teman-teman belajar bahasa Arab kayak gitu, teman-teman bahasa Arab, saya teman-teman ya, saya menyebutkan sedikit dari apa yang saya pelajari kayak gitu ya. Saya masih juga ingat nasihat dari salah seorang ulama tabi'in kayak gitu ya, Ibnu Syihab rahimahullah itu kayak gitu, diterangkan salah satu cara untuk biar tidak hilang ilmu kita itu apa ya, mengingat-ingatnya kayak gitu. Jadi artinya saya ini sambil mengingat kayak gitu dari apa yang pernah saya pelajari kayak gitu, dan sekarang juga belajar lagi. Ternyata emang betul, saya sekitar tahun berapa ya belajar kitab Nahwu yang pertama, pakai kitab Nahwu pertama itu sekitar 2 tahun lebih yang lalu. Habis itu makanya itu apa ya, ketika baca Al-Quran kadang-kadang nggak mikir sampai ke tahun gitu, jadi cuma kalau gini-gini nggak kepake ya. Akhirnya banyak yang lolos itu artinya lupa gitu. Kemudian justru itu sorof juga gitu, nggak terpakai, akhirnya bener lupa, nggak, karena bahasa itu memang ilmu apa ya, ilmu terapan kayak gitu. Sehingga kalau nggak diterapin ya, kalau fungsinya untuk memahami Al-Quran ya bisa ya, maksudnya nanti kalau misalnya suruh ngomong, suruh nulis, suruh karangan tuh sedih gitu, karena beda biasanya. Makanya belajar bahasa kalau kuliah itu sampai ada yang sampai beberapa tahun, ada yang diploma, ada yang sarjana sampai 2, 4, 3 tahun kayak gitu ya. Dia itu untuk lengkap keseluruhan kemampuan bahasa kayak gitu. Jadi At-Tawwabin ini sighah mubalaghah kayak itu ya, dari fa'alun kayak gitu ya, At-Tawwabin kayak gitu ya. Dia dikasih alif lam di awalnya kayak gitu. Nah, di dalam bukunya beliau ini dikisahkan taubatnya Al-Qanabi kayak gitu. Jadi kisah ini diceritakan oleh putranya Al-Qanabi, teman-teman. Jadi dia, anaknya Al-Qanabi itu cerita kayak gitu, bahwasanya ayahnya itu suka minum minuman keras dan bergaul dengan anak-anak muda. Gimana? Berarti gimana ya, sukanya bergaul dengan anak-anak muda, berarti beliau udah terkategori ya, mungkin udah lebih dari muda kayak gitu ya, sudah punya putra kayak gitu dan sebagainya. Tapi suka bergaul dengan anak muda dan juga minum minuman keras kayak gitu ya. Memang kenapa kok bergaul dengan anak muda kemudian minum keras? Karena memang kalau anak muda itu kan sifatnya masih emosinya labil kayak gitu ya, masih senang dengan hal-hal yang menyenangkan, yang hura-hura kayak gitu ya. Terus kemudian juga masih mencari fashionnya kayak gitu ya, masih mencari jati diri. Kemudian mintanya yang instan-instan. Kalau instan kayaknya nggak hanya yang muda ya, tua kayaknya yang instan-instan juga suka sedang aja gitu, yang cepat, yang mudah kayak gitu ya. Jadi kalau sudah tua kan biasanya sudah banyak makan garam nih. Kalau udah makan banyak garam tuh biasanya dengan hura-hura dunia gemerlap kayak gitu apa ya, minum minuman keras atau hal-hal yang dosa yang lainnya itu biasanya sudah mendekati tobat gitu ya. Maksudnya sudah ngerti dunia kesenangannya sudah berbeda kayak gitu ya. Makanya ini bapaknya ini Al-Qanabi ini kumpulnya sama anak-anak muda minuman keras, dan suatu hari dia itu mengundang itu anak-anak muda itu ke rumahnya kayak gitu. Dan dia nungguin di depan pintu, maksudnya tamu-tamunya pemuda-pemuda tadi itu ingin diajak bareng-bareng minum minuman keras kayak gitu. Dia nungguin di depan pintunya dia kayak gitu. Nah, kemudian tiba-tiba lewatlah Subah kayak itu dengan mengendarai keledai yang diikuti oleh sejumlah murid-muridnya. Jadi Subah ini di sini nggak disebutkan secara detail kayak gitu ya, Subah ini siapa gitu, tapi nanti dari penjelasannya mereka kita nampak kayak gitu ya. Kemudian Al-Qanabi itu bertanya siapa dia kayak gitu. Kemudian ada yang menjawab Subah kayak gitu. Siapa itu Subah? Tanyanya Al-Qanabi kayak gitu. Dia seorang ahli hadis. Nah, dari sini saya kaitkan dengan buku yang saya miliki, yaitu di 60 ulama ahlu sunnah itu ya, biografi ulama ahlu sunnah itu.
Di sini adalah kalau ahli hadis saya tebak ini adalah Subah bin Al-Hajjaj kayak gitu ya. Beliau salah satu tabi'in. Kalau dalam buku 60 biografi ulama Ahlus Sunnah itu terkategori tabi'in kayak itu. Tapi saya baca lain dimasukkan ke tabi'in tabi'in nih. Kalau saya ngikut yang di buku aja yang saya miliki, dia adalah termasuk tabi'in lahir 82 Hijriah kayak gitu ya. Jadi ini adalah Subah bin Al-Hajjaj kayak gitu. Beliau memang ahli hadis ya. Terus kemudian apa yang dilakukan oleh Al-Qanabi setelah tahu bahwa dia itu adalah Subah si ahli hadis kayak gitu ya, bersama murid-muridnya kayak gitu, yang dilakukan oleh Al-Qanabi adalah berdiri menuju Subah. Jadi dia mendekati Subah yang naik keledai. Jadi zaman dulu itu keledai teman-teman, kendaraannya ya mungkin kalau sekarang itu apa ya, setara dengan mobil sekarang ya, bawa alam lah gitu ya. Atau motor atau mobil atau apa ya kan gitu ya, keledai kayak itu. Subah dengan sarungnya berwarna merah kayak gitu mendekati Subah kayak Al-Qanabi menuju Subah dengan sarungnya berwarna merah kayak gitu. Kemudian apa katanya Al-Qanabi ini kepada Subah kayak gitu ya. Dia berkata ini teman-teman, beri aku hadis. Jadi langsung gitu loh. Jadi Al-Qanabi itu ketemu Subah si ahli hadis tadi itu, seorang tabi'in kayak gitu ya. Dia itu langsung bilang, beri aku hadis kayak gitu. Masya Allah gitu ya. Terus kemudian ya ini apa ya, meskipun beliau suka minum, ini permintaannya ini mengandung apa ya, teladan teman-teman ya. Jadi kan Subah ini bil Al-Hajjaj ini kan ulama, bisa dibilang gitu ya, ulama pasti ya, ahli ilmu ahli hadis kayak gitu ya. Itu langsung bilang begitu itu ya, maksudnya itu beri aku hadis gitu. Terus kemudian apa jawabnya Subah? Subah menjawab, kamu bukan termasuk ahli hadis, jadi tidak perlu saya beri hadis kayak gitu ya. Jadi kalimatnya ini mengandung dua makna kalau menurut saya ya. Kalimatnya Subah bin Al-Hajjaj rahimahullah ini kayak gitu ya. Yang pertama menyebut Al-Qanabi ini bukan ahli hadis, jadi tidak perlu diberi hadis, itu pertama dia bukan pengamal hadis. Maksudnya karena dia kebiasaannya adalah minum minuman keras, seperti bermaksiat kayak gitu ya. Atau kemudian makna kedua yang disebut bukan termasuk ahli hadis itu apa? Karena beliau itu bukan ulama hadis, nggak hafal hadis kayak gitu loh. Makanya nggak perlu kemudian diberi hadis kayak gitu. Itu dua pemanaan yang saya ambil, yang bisa saya simpulkan dari pernyataan Subah bin Al-Hajjaj rahimahullah ini, bukan terkait dengan pernyataan beliau, kamu bukan termasuk ahli hadis, jadi tidak perlu saya beri hadis kayak itu. Teman-teman, lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Al-Qanabi? Lalu maksudnya Al-Qanabi itu mengeluarkan sebilah pisau. Kemudian dia berkata, kamu beri aku hadis atau aku akan tusuk kamu dengan pisauku ini. Sampai segini loh ya teman-teman. Ini ahli maksiat, ahli minuman keras kayak gitu ya, minta hadisnya Rasulullah SAW. Maksudnya kan gimana ya, dia berarti masih punya minat nih kayak gitu loh dengan agama kayak gitu loh, meskipun dia peminum keras kayak itu, meminum minuman keras kayak gitu. Terus kemudian teman-teman, apa yang dilakukan oleh Subah bin Al-Hajjaj kayak itu ya, yang dilakukan oleh Subah, diam sejenak lalu mengatakan, Mansur telah memberitahuku dari Robi dari Abu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda. Akhirnya ternyata Subah rahimahullah tadi itu memberi hadis kepada Al-Qanabi kayak gitu. Nah, apa kemudian ini karena Subah ini adalah seorang ahli hadis kayak gitu ya, jadi menyampaikan hadis pun sebutkan perawinya juga. Perawi itu orang yang meriwayatkan hadis teman-teman. Jadi beliau mengatakan, Mansur telah memberitahukanku dari Rib'i dari Abu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, kalau kamu tidak merasa malu, berbuatlah sesukamu. Ini saya cek dalam hadis Arba'in kayak gitu ya. Ini termasuk hadis yang ke-20 dari hadis Arba'in yang saya miliki itu ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari ini juga ahli hadis, pengumpul hadis teman-teman. Kita banyak belajar hadis berkat jasanya, salah satunya adalah Imam Bukhari. Beliau dia digelari sebagai Amirul Mukminin fi hadis, jadi pemimpin dalam bidang hadis kayak gitu ya. Jadi ada sahih, hadisnya beliau terkategori hadis sahih ya. Jadi kalau hadis keluarkan oleh Imam Bukhari, hadis sahih kayak gitu ya, insyaallah ya. Jadi ini hadis sahih yang disampaikan oleh Subah kepada Al-Qanabi ini. Lalu apa teman-teman reaksi dari Al-Qanabi?
Teman-teman rahimakumullah, kok Nabi ini tiba-tiba ia melempar pisaunya dan kembali ke rumahnya. Ia lalu mengambil semua minuman keras yang ada di rumahnya dan menumpahkannya. Ya, kemudian ia juga berpesan kepada ibunya, sekarang teman-temanku akan datang. Nanti suruh mereka masuk dan beri mereka makan. Kalau sudah makan, beritahu mereka bahwa aku telah menumpahkan semua minuman keras yang ada supaya mereka segera pulang. Masya Allah, ini yang saya sebut teman-teman, langsung tobat. Jadi kok Nabi mendengar satu hadis yang dibawakan oleh Su'bah, ya ahli hadis makanya ya, mungkin ini salah satu kemuliaan yang diberikan kepada Su'bah itu ya. Jadi kalimatnya, nasihatnya, satu hadis yang dibacakan langsung membuat kok Nabi bertaubat, langsung tobat ini teman-teman. Jadi beliau langsung pulang ke rumahnya, menumpahkan, membuang semua minuman keras, dan supaya teman-teman yang datang nanti dikasih makanan aja, bukan minuman keras lagi, dan suruh mereka segera pulang. Masya Allah, ini teman-teman yang saya bilang, ini nih benar-benar teladan, dinasihatin langsung tobat kayak gitu. Masya Allah ya teman-teman ya. Ini masih berlanjut teman-teman. Jadi kok Nabi ini tobatnya tidak berhenti dengan menumpahkan semua minuman keras dan gak minumnya aja, tapi dilanjutkan. Setelah itu ia pergi ke kota Madinah dan menghadiri pengajian Imam Malik bin Anas. Masya Allah teman-teman. Ini Imam Malik bin Anas ini pengarang kitab Al-Muwatta itu teman-teman. Yang itu isinya berapa? 10.000 hadis yang kemudian diringkas, yang dipilihin lagi sekitar berapa? 3.000-an lebih hadis ya. Ini itu kayak gitu loh ya. Ulama hadis yang beliau itu anaknya Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik punya anak Malik bin Anas. Kemudian di Malik itu ya. Enggak tahu lah, itulah nama benar. Jadi Malik bin Anas itu anaknya Anas bin Malik. Anas bin Malik itu pelayannya Rasulullah. Akhirnya melahirkan ulama sekaliber Malik bin Anas. Anas bin Malik tadi itu teman-teman memiliki anak sekaliber Malik bin Anas yang telah mengarang kitab Al-Muwatta itu, yang itu dihafal di luar kepala oleh Imam Syafi'i itu. Masya Allah. Jadi kalau saya baca biografi ulama yang saya miliki bukunya itu, saya itu Allah Akbar. Maksudnya itu ya Allah, kita itu nol, maksudnya ya Allah kecil sekali. Masya Allah, gak ada apa-apanya. Jadi Masya Allah kayak itu ya. Jadi itu ya Allah kayak gitu ya teman-teman. Kemudian kok Nabi ini ya, setelah itu ia pergi ke Madinah kan, berguru kepada Imam Malik bin Anas hingga membekas di hatinya. Kemudian ia pulang ke Basrah dan ternyata Su'bah telah meninggal dunia. Ia tidak bisa mendengar hadis darinya kecuali hanya hadis tadi itu. Masya Allah. Jadi itu adalah hadis yang pertama yang didapatkan dari Su'bah, si ulama hadis, si ahli hadis, dan hadis yang terakhir pula yang diterima kok Nabi dari beliau maksudnya Su'bah rahimahullah tadi itu. Tapi beliau mendapatkan banyak sekali hadis dari Malik bin Anas. Akhirnya benar-benar berubahnya itu banget gitu loh, dari ahli minuman keras tobat dengan satu hadis yang dibacakan oleh Su'bah rahimahullah, dan kemudian menjadi seorang yang menekuni ilmu agama kayak gitu. Masya Allah teman-teman, inilah kisahnya sudah selesai kayak gitu. Nah sekarang apa kebaikan yang bisa kepetik dari kisah ini? Teman-teman rahimakumullah, kebaikan yang pertama yang bisa kita petik dari kisah tadi itu, ya dalam analisis saya teman-teman kayak gitu ya. Yang pertama itu adalah minta ilmu atau nasihat kepada ulama. Ini kurang ya, tadi itu saya cuma tulis minta ilmu dan nasihat ya. Tapi penjelasan saya sudah jelas ya, maksudnya minta ilmu atau nasihat ketika kita itu ketemu dengan ulama atau kemudian orang yang paham dengan agama. Jadi kok Nabi itu mengajarkan itu. Ketika kok Nabi itu ketemu dengan Su'bah rahimahullah, beliau seorang ahli hadis, maka apa yang dikatakan oleh kok Nabi? Minta hadis. Padahal dia seorang peminuman keras kayak itu, peminum minuman keras kayak itu loh. Dia minta hadis. Ini nih benar-benar pelajaran. Saya langsung merefleksi, saya aja enggak gitu loh. Maksudnya tuh kalau misalkan saya ketemu orang yang paham agama atau apa, saya belum punya bi'ah seperti itu kayak itu loh. Minta ilmunya, minta nasihatnya itu belum sampai segitu gitu loh. Masya Allah. Jadi itu ini benar-benar mengajari teman-teman. Dan apa yang dilakukan oleh kok Nabi tadi itu, minta ilmu atau minta nasihat kayak itu dengan hadis Rasulullah SAW, itu sebagaimana
firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau itu Nabi secara tidak langsung mengamalkan Quran surah Al-Asr kayak gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala teman-teman dalam Quran surah Al-Asr ayat 1 sampai 3 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Teman-teman rahimakumullah, di ayat ini Allah itu berfirman wal 'ashr, dimulai dengan ini sumpah teman-teman. Jadi wawu di situ tuh jadi makanya wawu di situ tuh wawu kosam teman-teman. Kata saya tuh kalau belajar itu kadang-kadang tertawa sendiri. Maksudnya itu wawu itu dalam bahasa Arab setelah saya belajar lagi ya sekarang gitu ya. Ingat-ingat lagi gitu ada wawu kosam ini kayak itu ya. Ada wawu aktof, ada lagi wawu ma'ah kayak gitu ya. Terus apa lagi? Ada wawu ilat juga kayak gitu. Masya Allah ini wawu ini ada macam-macam gitu. Udah wawu itu loh sama bentuknya tapi ternyata dia memiliki posisi yang berbeda. Kalau teman-teman belajar nahwu sarf itu ngerti gitu. Masya Allah ya. Jadi wawu itu gitu tuh. Wal asr, itu asr itu masa itu waktu. Jadi muksambihnya itu. Jadi Allah berkosam dengan muksambihnya adalah al asr masa. Al asr itu isim kalau dalam sorof nanti disebut dengan dia sebagai isim. Tapi maknanya masa, waktu kayak gitu loh. Maka kemudian ya kalau kemudian isim itu dimaknai dengan kata yang punya makna, kemudian tidak terkait dengan waktu. Bagaimana dengan kata al-asr? Itu masa kayak gitu ya. Terus kemudian juga ada nanti maf'ul fi itu ya, yang ada dzaraf zamannya itu. Ada isi makan kayak gitu ya. Pada ada waktu, masaan, sobahan dan sebagainya itu terkait dengan waktu kayak gitu ya. Jadi ya karena dari sini saya akhirnya mikir-mikir berarti ya isim itu ada yang zat yang kemudian diartikan dengan kalau di Indonesia kan itu kata benda kayak gitu, ada pula yang bukan zat kayak gitu loh, maksudnya bukan benda, bukan materi. Contohnya al-asr ini nggak bisa dipegang, nggak bisa dipegang, itu bukan materi. Ada waktu juga nggak bisa dipegang, nggak. Ada juga isim isyaroh, ada di itu loh, itu kan juga isim. Maka kemudian ya kalau sesuatu nggak bisa diberi definisi secara general yang meliputi semua dari isim kayak gitu, ya udah kalau menurut saya ya kembalikan aja ke isim, kata yang dari bahasa Arab, nggak usah diterjemahkan ke Indonesia. Biar definisi itu, karena kalau definisi kan harus meliputi semua. Apa yang ada bagian-bagian dari isim itu kalau didefinisikan dengan suatu, maka kalimat definisi itu harus meliputi, mencakup semua. Kalau itu ada derivatnya kayak itu. Jadi kalau ada satu yang kemudian menyebabkan itu keluar dari definisi yang dibuat, maka definisi itu jadi nggak benar gitu. Kayak kalau sudah ada satu fakta aja yang kemudian menjadi penangkal dari definisi itu kayak gitu. Ya kembali aja ya isim kayak itu dengan berbagai macam cirinya, bentuknya seperti itu. Kok jadi begitu ya? Padahal saya itu belajar masa ini berbagi teman-teman ya. Terus kemudian innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, teman-teman rahimakumullah ya. Di sini Allah langsung menyebut sungguh al insana di sini tuh semua manusia. Alif lam di situ itu menunjukkan semua manusia itu lafi khusrin ya. Lam di situ lam taukid ya. Tapi saya juga pernah dapat ilmu kalau diawali dengan ina bisa jadi lamnya itu lam ibtida. Tapi bisa lam taukid, benar-benar dalam kerugian, khusran. Jadi Allah di sini, nah ini saya juga ilmu baru belajar itu masih panas ya, maksudnya masih ingat gitu terkait dengan balaghah kayak itu. Jadi baru belajar teman-teman masih baru ingat. Kalau berapa tahun lagi bahwa alam kalau nggak dipakai bisa lupa lagi kayak itu ya. Jadi kalau dalam alis saya ini juga ada balaghahnya kayak itu ya. Balaghah itu apa? Kalau saya suruh jelaskan balaghah itu ya ilmu yang mempelajari terkait dengan badi, bayan, dan ma'ani kayak gitu.
Jadi ya, kalau kenapa di sini Allah itu seolah-olah ya bahasanya apa ya mencela kayak gitu ya, semuanya itu dalam kerugian kecuali kayak gitu, ada kecualinya. Jadi di sini ada badi muhasilat maknawiyah kayak itu ya, kecuali siapa, yaitu orang-orang yang dia itu beriman dan beramal soleh. Amanu wa amilu itu fiil teman-teman. Ya, dia adalah fiilnya fiil madi gitu. Di teman-teman ya, kita di Al-Quran, di hadis nggak akan ketemu fiil aja tuh nggak akan ketemu kayak itu loh, nggak akan ketemu, pasti punya gandingannya, apakah fiil madi, fiil mudore, fiil amar. Jadi kalau kita cuma menyebut amanu itu fiil, itu kalau dalam bahasa saya keliru, karena ada relasi satu-satu kayak itu loh. Amanu itu punya nama fiil madi kayak itu loh. Jadi kalau kemudian fiil itu diartikan misalkan kata yang memiliki makna terikat dengan waktu, dalam pandangan saya itu masih ada koreksinya lagi. Kenapa? Karena ada fiil amar gitu. Jadi fiil amar itu tidak ada keterangan fiil amar madi, fiil amar mudhari, nggak ada. Itu artinya dia tidak terikat dengan waktu. Bahkan fiil amar itu boleh nggak dikerjakan. Teman-teman kalau nyuruh misalkan tulis, belum tentu murid teman-teman itu menulis. Berarti kan boleh nggak dikerjakan, itu nggak terikat dengan waktu kayak itu loh. Jadi kalau kemudian didefinisikan fiil sebagai kata yang memiliki makna tidak terikat dengan waktu, kata yang memiliki makna terikat dengan waktu, maka ada fakta yang kemudian menyangkal definisi itu kayak itu loh. Jadi ya udah, berarti yang arti secara globalnya apa yang bisa mencakup semua fiil, ya mudahnya ya kata kerja. Di fiil amar itu maka gandingannya kan jangan melakukan, berarti yang dilihat adalah kerjaannya, peristiwanya, perbuatannya kayak gitu. Ya ini saya berbagi aja kayak itu ya. Jadi lanjut aja ke sini. Jadi lanjut aja ke sini ya. Jadi itu dikatakan oleh Allah semua manusia itu rugi kecuali orang yang beriman. Alhamdulillah ya teman-teman, kita oleh Allah dijadikan sebagai orang yang beriman kayak gitu ya. Alhamdulillah, berarti kita sudah nggak rugi, sudah keluar dari konteks rugi. Terus kemudian ada satu lagi yang harus dilaksanakan, apa? Wa amilus sholihat, berarti harus beramal. Artinya iman nggak cukup, aku beriman dalam hati, dilafatkan dengan lisan, habis itu perbuatannya nggak pernah sholat, nggak pernah melaksanakan perintah-perintah Allah, malah terus melanggar, ya nggak beneran kayak itu. Jadi artinya di sini ayat ini menunjukkan beriman itu harus ditampakkan dengan amal, dibuktikan harus kayak gitu, dibuktikan dengan amal kayak gitu. Dan amal itu disifati apa? Sholihat, ya, yang sholih kayak gitu, ya, mengartikan kebajikan. Wa amilus sholihat. Kalau di sini bukan sifat ya teman-teman, tapi beramal kebaikan kayak gitu. Maka kemudian berarti maf'ul kayak gitu ya di sini itu ya, maf'ul bih sama aja lah. Terus kemudian wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Nah, ini saya juga masih ingat ada namanya muqabalah. Muqabalah itu termasuk balaghah teman-teman. Di situ ada rumus ABCD. Kalau saya rumusnya begitu, A itu lawannya dari C, B lawannya dari D kayak gitu. Tapi ini di sini watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, ada kata yang sama. Apakah ada kemudian dalam balaghah itu yang rumusnya A, B, A, C kayak gitu loh. Apa itu juga ada muqabalah kayak gitu ya. Wa alam lah orang yang teman-teman yang aktif di bidang balaghah mungkin bisa apakah ada kemudian ada seperti itu yang begitu ya. Jadi watawanya kan sama, bil haqinya lawan bil haqi, satunya lagi mengajak bisabar kepada kesabaran, satunya mengajak kepada kebenaran. Teman-teman rahimahullah, keluar dari itu semuanya ya. Ini saya membahas itu karena masih panas-panasnya belajar ilmu-ilmu itu kayak itu ya. Bahwa alam kalau beberapa bulan lagi, hari lagi kalau sudah nggak terpakai, apakah kemudian juga akan lolos bahwa alam kayak gitu ya, lolos dari ingatan ya, itu maksudnya ya. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan teman-teman, wa tawasau bil haqqi itu nasihat dalam kebenaran itu apa? Yaitu melaksanakan perintahnya Allah, menjalankan ya ketaatan kayak gitu ya, dan melaksanakan perintahnya Allah dan meninggalkan larangannya secara mudah begitu kayak gitu ya. Terus kemudian watawasau bis sabr, ya saling menasihati dalam kesabaran ya, ya dalam menerima
takdir, ataupun juga sabar dalam amal ma'ruf nahi mungkar, sabar dalam menimpa musibah kayak gitu ya. Nah, jadi angkot Nabi tadi tuh mengamalkan watawasau bil haqqi kayak gitu. Jadi beliau minta nasihat kebenaran kayak itu ya. Kepada subah kayak gitu. Jadi ini teman-teman yang menurut saya sendiri itu nggak seperti angkot Nabi itu. Saya sedang belajar ketemu ya, kalau kadang-kadang ya ketemu dengan orang-orang yang ahli agama kayak itu, tapi nggak seperti angkot Nabi. Mohon minta ilmunya, minta nasihatnya, itu tuh saya sendiri belum seperti itu. Jadi angkot Nabi tuh benar-benar ngajarin untuk gitu loh. Jadi kadang-kadang kita malu itu malu atau kemudian gimana kayak gitu ya. Akhirnya padahal saya pernah baca atau apa ya, kerugian. Nah, saya pernah baca, kalau salah saya baca itu loh, rugi kalau kita itu ketemu dengan orang yang berilmu, kemudian kita nggak minta nasihatnya, nggak minta ilmunya, gitu. Ya gitu ya teman-teman ya, Masya Allah ya. Jadi itu benar, subah ini, Masya Allah, Al-Qur'an Nabi itu, saya ketika baca ini yang paling saya kuat nangkep itu ini, pelajarannya apa? Yaitu tadi itu, minta nasihat, minta ilmu pada orang-orang ya, mungkin orang yang sudah sepuh bisa ya kita minta nasihat, atau kemudian minta ilmu pada orang yang berilmu. Itu tuh benar-benar ngajarin ini. Itu tuh benar-benar yang paling kuat dalam diri saya setelah baca kisah itu ini. Ya Allah ya, gitu ya, Masya Allah ya. Semoga kita ya bisa berani kayak gitu ya, seperti Al-Qur'an Nabi minta nasihat kepada subah kayak gitu ya. Tapi ya jangan sampai pakai pisau-pisau kayak gitu ya teman-teman ya. Ya semoga oleh Allah diberikan kemampuan seperti itu kayak gitu. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman rahimakumullah, berikutnya kebaikan yang kedua adalah malu itu syariat para nabi ya. Jadi hadis yang dibacakan oleh subah kepada Al-Qur'an Nabi tadi itu, kalau kamu tidak merasa malu, berbuatlah sesukamu. Nah itu hadisnya saya bagikan itu teman-teman. Itu saya ambil dari hadis Arba'in yang saya miliki, dari buku hadis Arba'in yang saya miliki. An Abi Mas'ud ya, Uqbah bin Amru Al-Ansori Al-Badri kayak gitu radhiyallahu anhu qala. Insyaallah ya teman-teman ya, ini benar-benar lengkap loh. Jadi Abu Mas'ud ini kalau dalam nama itu ya, dalam bahasa Arab yang pernah saya dapatkan itu ada nama kunyah. Itu berarti Abu Mas'ud ini kunyahnya Uqbah kayak gitu ya. Jadi namanya Uqbah aja, Uqbah bin Amru Al-Ansori. Al-Ansori berarti dia kalangan kaum Ansor kayak gitu. Sedangkan Al-Badri berarti beliau pernah ikut perang Badar kayak gitu. Baik digeladi gitu itu ya. Insyaallah itu teman-teman ya. Dia itu berkata kayak gitu. Qala Rasulullah SAW bersabda, Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Inna sungguhnya mimma dari apa yang adrakan nasu manusia ketahui min kalamin nubuwatil ula dari perkataan nubuah yang terdahulu kayak gitu. Jika lam tastahi tidak malu, fasna maka lakukanlah masita apa yang kau maui kayak gitu ya. Jadi ini hadis yang dibacakan oleh subah tadi itu ini teman-teman, insya Allah sama ya rawinya. Jadi tadi kan dari Abu Mas'ud, ini juga dari Abu Mas'ud kayak gitu. Jadi lengkapnya ini kayak gitu. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari kayak gitu. Jadi dalam penjelasan syarah hadisnya kayak itu ya, dalam syarah hadis Arba'in di buku atau kitab yang saya miliki kayak gitu ya, maknanya dari jika kamu tidak malu maka berbuatlah sesuatu itu sesukamu itu ada dua. Yang pertama di sini bermakna malah ancaman, artinya yuk melakukan kayak gitu loh. Jadi di syarah hadis Arba'in terkait dengan hadis ini diberi contoh, misalkan Nabi juga bersabda, barang siapa yang menjual khamr maka hendaklah dia memakan daging babi kayak gitu loh. Artinya haram khamr itu kayak itu loh, sama dengan daging babi kayak itu loh. Jadi artinya hadis jika kamu tidak malu berbuatlah sesukamu itu ancaman, ojo gitu loh, jangan, larangan kayak gitu loh. Terus kemudian makna yang kedua itu lakukan kalau kamu tidak malu. Ini misalkan disamakan dengan hadis Rasulullah SAW yang lainnya, al haya'u minal iman wal imanu fil jannah.
Nah, teman-teman, ternyata memang malu itu bagian dari iman. Artinya apa? Malu itu bisa mencegah seseorang itu dari berbuat maksiat kayak gitu loh. Maksudnya kalau sudah begini, kita dengar hadis ini kayak gitu ya. Apapun harusnya kalau mau meneladani meladani Al-Quran Nabi, berhenti dari maksiat. Apakah itu menyakiti tetangga, apakah itu menyihir tetangga, ataukah kemudian mencadap hatinya orang lain, atau kemudian mencuri, atau apa perbuatan-perbuatan yang itu melanggar hukum syariat, itu namanya maksiat, dosa semuanya kayak gitu loh. Dan ganti dengan perbuatan baik kayak itulah. Ini merdeka itu begitu teman-teman. Kalau mau definisi merdeka itu kan macam-macam. Definisi merdeka itu bisa macam-macam loh teman-teman konteksnya. Kalau konteks seorang muslim bisa diartikan merdeka itu jika dia tidak mengikuti nafsunya, tidak melakukan dosa, dia merdeka. Bisa didefinisikan begitu. Ya. Nanti kalau misalkan kaum muslimin merdekanya bagaimana? Itu bisa lagi punya definisi yang lain kayak gitu loh. Jadi kita kan konteksnya sekarang ngomongin tentang urusan agama kita kayak gitu. Maka diri kita itu merdeka apa? Ya salah satunya ketika kita mampu melawan hawa nafsu, meninggalkan perbuatan dosa kayak itu merdeka kita kayak gitu loh. Tidak lagi dituntun oleh perbuatan setan yang itu mengajak kepada maksiat, kejahatan dan lain sebagainya kayak gitu. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi malu ini adalah syarat para nabi sejak zaman dahulu dan tidak dihapus hukum syariatnya sampai ke Nabi Muhammad SAW. Berikutnya teman-teman rahimakumullah, taubat jangan ditunda. Itu pelajaran yang bisa diambil dari subah. Ini sulit memang teman-teman, tapi dari subah, maaf, teman-teman salah lagi. Ini pelajaran yang bisa diambil dari Al-Quran Nabi. Dia itu langsung taubat dengan satu hadis, langsung taubat, yaitu ya Allah, yaitu benar-benar salah satu rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi perintah untuk bersegera taubat dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat itu salah satunya dalam Quran surah At-Tahrim ayat 8. Ayatnya panjang teman-teman ya. Saya baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatan nasuhan asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anharu yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Teman-teman rahimakumullah, ini ayat At-Tahrim ayat 8 ini kayak gitu ya. Itu seruan kepada orang-orang beriman kayak gitu ya. Untuk kemudian apa tubuh itu tuh kata perintah, fi'il amr berarti kayak gitu ya. Ilallahi kepada Allah. Nah, perintah untuk tobat ini kan bisa diamalkan bisa enggak oleh orang-orang kayak gitu loh. Tapi ini disuruh oleh orang beriman untuk melakukannya kayak gitu loh ya. Taubatan ini dengan taubat, taubatan itu taubat ini maf'ul mutlak. Ini masih panas-panas ingat ya, kemarin baru dijelaskan tuh. Nanti kalau beberapa kali alam kalau sudah lama bisa jadi lolos lagi, semoga habis tidak lolos ya kayak gitu. Nasuha murni bersih benar-benar kayak itu ya, taubat yang sebenar-benarnya kayak gitu. Asa mudah-mudahan kayak gitu ya. Kalau mudah-mudahannya Allah Rabbukum, karena nih asanya kembalinya ke Rabbukum kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti kayak gitu ya. Jadi suatu kepastian kayak gitu. Ayyukafiro ini tadi kemarin ya, tadi malam iya Mas Damu awal itu ya. Ayyukafiro angkum mengampuni atas kalian sayiatikum kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah ini dalam bahasa balaghah ini ada balaghahnya juga. Ini masuk majas mursal kayak gitu ya. Itu kalau itu dia teman-teman ya. Maksudnya wa alam terkait dengan itu apa majas. Maksudnya itu kan ada bedaan pendapat kayak gitu ya. Ya begitu. Saya cuma ingin menyampaikan ketika dibahas ini menjadi contohnya kayak gitu. La yuksillahu, Allah itu tidak akan menghinakan para nabi dan orang-orang yang beriman bersama para nabi tadi itu. Ya, jadi
cahaya mereka nuruhum yas'a, itu memancar depan mereka dan kanan mereka kayak gitu. Kemudian mereka berdoa, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya kami dan ampunilah kami. Innaka ala kulli syai'in qadir, kayak itu. Sungguhnya Engkau maha kuasa ala kulli, atas segala syai'in, atas segala sesuatu maha kuasa. Qadir, yang maha kuasa itu artinya qadir itu yang maha kuasa kayak itu. Nah ini teman-teman, jadi taubatan nasuha itu dalam tafsir Ibnu Katsir ada hadis dari Rasulullah ya, ketika ditanya apa itu terkait dengan taubatan nasuha, yaitu taubatan nasuha itu adalah kita menyesali perbuatan dosa yang telah kita lakukan dan kemudian memohon ampun kepada Allah seketika itu juga, dan kemudian tidak mengulangi perbuatan dosa itu lagi. Nah itulah taubatan nasuha dalam hadisnya Rasulullah SAW kayak gitu, yang saya baca dalam tafsirnya Ibnu Katsir kayak gitu. Jadi yang dilakukan oleh oleh Al-Qanabi tadi itu contoh taubatan nasuha. Beliau nggak balik lagi minum minuman keras, tapi beliau berputar arah dari peminuman keras menjadi seorang penuntut ilmu kayak gitu ya. Jadi seorang berusaha untuk menjadi orang yang soleh seperti itu. Teman-teman rahimakumullah, yang terakhir yaitu kebaikan yang saya kata yang terakhir adalah mengisi masa taubat dengan ketaatan kayak gitu ya. Jadi dari kisahnya dari kisahnya Al-Qanabi tadi itu ya, beliau setelah taubat dari minuman keras pergi ke Madinah, kemudian belajar kepada Imam Malik bin Anas kayak gitu ya. Jadi mengisi masa taubatnya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga sejalan dengan Quran surah Ali Imran ayat 132. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atii'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Shadaqallahul 'azim. Teman-teman rahimakumullah. Jadi wawu depan itu juga wawu aktaf, artinya terkait dengan ayat sebelumnya itu ya. Ini perintahnya Allah Subhanahu wa taala apa? Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. La'alla ya. La'alla kalau dalam indeks yang saya baca itu ada 129 kali la'alla dalam Al-Qur'an. Nanti teman-teman bisa cek. Saya punya buku indeks itu. Saya tuh saya baca tadi itu apa ya, mungkin bisa nambah itu ya, nambah biar juga ingat kayak gitu dalam ada sebanyak itu. Kemudian la'ala itu huruf harapan, maksudnya itu huruf harapan yang menunjukkan harapan, la'ala agar kayak itu, harapan kan berarti agar kalian itu turhamun, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kayak gitu, yaitu dengan mentaati Allah dan Rasulnya, sebagaimana Al-Qanabi itu akhirnya mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala setelah taubatnya dia kayak itu. Nah, demikian teman-teman rahimakumullah, bahasan di sini ada kebaikan yang bisa kita bahas hari ini dengan kisah langsung taubat kayak gitu ya. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat, pertama bagi saya pribadi kayak gitu, yang kedua bagi teman-teman semuanya yang menyimak apa yang saya sampaikan ini. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya mari kita akhiri dengan baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Dan apabila ada salah ataupun kurangnya semata-mata kelemahan saya pribadi, maka mohon dimaafkan. Dan akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.